Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri. Tuntutan kita sebagai mahasiswa adalah, dan sebagai rakyat tentunya, kita tidak ingin uang kita tuh terus-terusan dicuri gitu. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Mestinya sistem itu bisa mencegah orang dari melakukan korupsi itu sendiri. Sorry. Daripada ngomong-ngomong coba. Terus Pak Presiden Prabowo sendiri setiap kali menanggapi dalam podium, di atas podium ya, selalu nye dan sebagainya. Jadi itu adalah apa ya, hal-hal yang akhirnya memicu masyarakat ini akhirnya turun ke jalan, merasa marah dan sebagainya. Emang gue pikirin. Dan di situ sih sebetulnya concern kita, bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang luar biasa dan sebagainya. Seharusnya negara yang besar bisa mengatur bagaimana sistem di dalam negerinya sehingga tidak ada lagi korupsi terjadi. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi. Saudara-saudara kalian, aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Faktanya, meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap, itu sebuah kewajiban menurut kami. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Kita memang sangat menyayangkan ketika pemerintah kita ini sekarang masih berkutat pada hal yang sama itu saja, tentang bagaimana nih MBG misalnya, apakah tepat sasaran atau tidak, sampai hari ini masih dibahas. Padahal ini sudah banyak dikemukakan oleh para pakar sejak Pak Prabowo itu masih melakukan debat capres gitu. Sehingga dari momentum yang begitu lama sampai hari ini kita masih muter-muter perihal itu, seolah-olah kita ini kehabisan pakar, padahal pakar kita ini banyak. Seolah pakar kita ini tidak mau bersuara, padahal mereka bersuara meskipun tidak diminta gitu. Sehingga di situ permasalahan kita, ketika pemerintah ini masih berkutat pada persoalan itu, sementara anak-anak kita 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pinter loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu? Apakah ada yang sudah memikirkan hal ini? MBG untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Nah, itu yang saya ingin pemerintah juga harusnya apa ya, menaruh perhatian yang cukup besar gitu, sehingga tidak hanya memberi anak nasi sekali sehari gitu, tapi bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Saya sangat merasa demikian pentingnya pendidikan, sehingga uang-uang yang kita hemat, uang-uang yang berhasil akibat efisiensi kita realokasikan, kita utamakan ke pendidikan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika rakyat mengalami kesusahan, ketika orang tua mengalami anaknya tidak bisa sekolah, yang dia ingin dengar itu bukan kita sudah menghabiskan 100 triliun untuk pendidikan. Kita sudah mendiskusikan ini di ruang rapat. Bukan itu yang ingin rakyat dengar. Ketika mengalami hal-hal seperti itu, yang rakyat ingin adalah anaknya bisa sekolah. Dan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menurut kami, menurut generasi kami, pemerintah seharusnya bukan sibuk untuk menuduh seseorang adalah antek-antek asing, bukan sibuk untuk mengklarifikasi sana-sini atas isu-isu yang seharusnya bisa mereka cegah sehingga tidak menimbulkan kericuhan. Pemerintah harusnya sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya kamera yang digunakan untuk menyorot saya ini bukan kamera buatan Jepang tapi buatan anak bangsa. Bagaimana caranya anak bangsa bukan hanya menjadi konsumen tapi menjadi orang-orang yang menghasilkan ide-ide kreatif. Dan itu perlu pemerintah yang solutif, pemerintah yang cerdas, dan pemerintah yang tidak menyalahkan orang tapi membuat sistem. Kita bekerja keras
pekerjaan tidak ringan. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter, saking pinternya dia tahu cara nyuri. Mungkin disinilah kita agree to disagree ya, bahwa ternyata parameter bagi pemerintah mungkin adalah menangkap orang yang dekat dengan kita, menangkap orang tanpa tedeng aling-aling. Tapi masalahnya bagi mahasiswa dan bagi rakyat mungkin ya, keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi bagaimanapun juga, sehingga yang harus dikejar adalah sistem. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman. Kalau kita melihat ya bagaimana pidato-pidato Pak Prabowo, tentu ini membuat kita salfok ya. Setiap kali beliau itu pidato teman-teman ya selalu membuat kita itu merasa gimana gitu ya. Apalagi pada saat beliau pidato tentang dolar naik pada saat itu, bahkan beliau mengatakan kalau dolar tersebut ya, masyarakat di desa tidak menggunakan dolar dan sebagainya teman-teman. Dan ini membuat publik kemudian geram dan memberikan respon ya di media sosial. Dan apalagi beliau selalu blunder ya beberapa kali teman-teman. Dan inilah bagaimana Fatimah Az-Zahra yang mahasiswa dari UI ini teman-teman memberikan sebuah kritikan ya kepada Prabowo ya kan. Fatimah Az-Zahra ini termasuk mahasiswa yang sangat cerdas, sangat berani ya. Ini sama kurang lebih dengan Tio Ardianto beberapa waktu lalu yang sangat vokal ya, menggentarkan perpolitikan di negara kita beberapa waktu lamanya teman-teman ya. Jadi para mahasiswa ini teman-teman ya cukup kritis ya. Ini adalah contoh-contoh pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau di era reformasi teman-teman tentu banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa pada saat itu ya, seperti Adian Pitupulu ya, Anies Baswedan teman-teman, itu mahasiswa aktivis zaman pada masanya ya. Ada Budiman Sujatmiko misalnya ya, yang kritis di era Soeharto teman-teman. Dan di zaman demokrasi saat ini ya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bisa katakan sangat vokal ya, sangat kritis, sangat berani. Menurut saya itu sah-sah saja teman-teman, karena ini adalah negara demokrasi ya kan. Dan ini dilindungi teman-teman. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo tentu adalah pemimpin yang bijaksana, yang mau mendengarkan aspirasi, kritikan dari masyarakat gitu ya. Apalagi dari kalangan mahasiswa yang kemudian ya kerap beberapa kali teman-teman menyampaikan aspirasi mereka melalui demo ya kan. Menurut saya itu sangat keren ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.